Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri. Saya salah seorang mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM akhir 0091. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mukhrij Siddiqi, MAG, yang berjudul Kemu'jizatan Al-Quran. Baik, sebelum kita menuju ke pembahasan tentang kemu'jizatan Al-Quran, terlebih dahulu kita akan membahas tentang latar belakang Al-Quran itu sendiri. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai apa diturunkannya Al-Quran itu? Yaitu sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Kemudian Al-Quran memiliki beberapa mukjizat yang sangat istimewa dan tidak dapat ditandingi oleh manusia maupun jin sekalipun. Oke, selanjutnya pada materi tentang kemukjizatan Al-Quran ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran? Yang kedua, bagaimana bentuk kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa, ilmu pengetahuan, dan hukum. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mengapa Al-Quran tidak dapat ditandingi? Baik, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih mukjizat itu? Jadi, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu, yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Nah, dapat kita pahami nih dengan dua kata ini, bahwasannya mukjizat adalah perkara luar biasa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu di tengah-tengah kota Mekah dan sekitarnya, para masyarakat jahiliyah sedang mengeluh-elukan atau mendamba-dambakan para penyair yang menganggap dirinya itu hebat. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menandingi para penyair yang menganggap bahwa dirinya itu lebih hebat. Karena salah satu mukjizat Al-Qur'an yaitu memiliki gaya bahasa yang indah. Oke, selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa, ilmu pengetahuan, serta hukum. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Nah, jadi Al-Quran memiliki keindahan susunan bahasa, seperti gaya bahasa uslub. Apa sih itu uslub? Uslub itu tidak dapat ditiru. Nah, jadi gaya bahasa uslub itu gaya bahasa yang tidak dapat ditiru, meskipun bangsa Arab saat itu dikenal dengan ahli-ahli syair dan sastra. Yang kedua, tahaddi atau tantangan. Jadi pada saat diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menantang manusia maupun jin untuk membuat tandingan Al-Quran. Bahkan hanya satu surah saja. Namun hingga saat ini tidak ada yang mampu membuat atau menandingi yang serupa dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, keselarasan Al-Quran dengan sains modern. Jadi udah banyak nih para ulama-ulama serta ilmuwan-ilmuwan muslim yang meneliti akan banyaknya ayat Al-Quran yang sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Meskipun Al-Quran diturunkannya pada abad 14, tapi setelah banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para ulama dan ilmuwan muslim akan keselarasannya Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern, seperti penciptaan manusia yang tercantum pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, dan
perluasan alam semesta yang tercantum pada Quran surah Az-Zariyat ayat 47. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan sains yang pastinya ya. Karena Al-Quran tidak pernah terbukti salah oleh penemuan ilmiah yang sahih. Dan yang terakhir, kemukjizatan Al-Quran dari segi hukum. Nah, yang pertama, kesempurnaan syariat. Jadi, Al-Quran telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, ekonomi, sampai politik. Nah, intinya, aturan dalam Islam itu lengkap dan nyambung sama kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, fleksibilitas hukum. Jadi, dalam Islam ada hukum yang tetap, atau bisa disebut juga thawabit, dan nggak bisa berubah. Contohnya seperti kewajiban sholat. Tapi, ada juga hukum yang bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, selama itu nggak keluar dari prinsip syariat. Baik, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang mengapa Al-Quran tidak dapat ditandingi. Nah, jadi sejak awal diturunkannya Al-Quran, Al-Quran telah menghadapi tantangan dari orang-orang kafir Quraisy yang meragukan kenabiannya Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya. Nah, maka mereka yang meragukan akan kenabiannya Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya, yaitu Al-Quran, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala langsung menurunkan surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, selain itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat yang berisi tantangan atau tahaddi agar manusia maupun jin tidak dapat menandingi Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو بعضهم لبعض ظهيرا. Yang artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lain. Oke, baik, telah selesai pembahasan kita tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Karena Al-Quran memiliki keistimewaan yang sangat besar. Maka dari itu, kita selaku umat muslim wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Ya, mungkin cukup sampai di sini video saya, karena di sana dia telah berbahagia dengan yang lain. Sampai berjumpa di ketidaksengajaan. Hidup terasa sepi tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.